Bab 1901, benar-benar takut. Julian menerima undangan dari Estina Alam Semesta Pertama. Masih ada 10.000 tahun sebelum konferensi, jadi dia punya banyak waktu. Julian kembali ke alam dewa umat manusia. Dia kembali ke tempat peristirahatannya. Awalnya dia ingin bertemu dengan sanak saudara dan sahabatnya sebelum berangkat ke alam semesta pertama, namun setelah menimbang-nimbang, dia memutuskan untuk tidak menemui mereka untuk sementara waktu, sebab di mata semua orang, dia sudah meninggal. Kalau begitu jangan muncul. Kalau kamu muncul lalu pergi, orang lain akan merindukanmu. Dia pergi mencari Kai. Dia akan segera pergi, dan di 12 alam semesta, selain Struik, Kai mungkin yang terkuat. Dia membutuhkan Kai untuk menstabilkan situasi di alam semesta ke-12. Dan Estina juga kembali ke alam semesta pertama. Meskipun kekacauan tidak terbatas, orang kuat yang telah mencapai level Estina dapat menembus batas waktu jika ia bergerak dengan kecepatan penuh. Waktu tidak dapat lagi menahan orang kuat selevelnya. Dia segera kembali ke alam semesta pertama. Alam semesta pertama, tempat dengan lingkungan yang elegan. Setelah Estina kembali, dia dalam suasana hati yang buruk dan terus berpikir. Penguasa semua leluhur merasakan bahwa Estina telah kembali, lalu ia segera muncul dan menemukannya. Bagaimana perjalanan ke alam semesta ke-12? Apakah lancar? Estina butuh sedetik untuk bereaksi. Dia melirik ke arah penguasa 10.000 leluhur yang mendekat, menunjuk ke kursi di dekatnya, dan berkata, duduklah, duduk dan bicaralah. Sang penguasa segala leluhur pun duduk. Estina menarik napas dalam-dalam dan berkata, perjalanan ke alam semesta ke-12 berjalan lancar. 49 tidak menolak apapun. Dia mendukung penggabungan alam semesta, menerima undangan, dan mengatakan bahwa dia pasti akan menghadiri acara tersebut. Hanya saja, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Apa sebenarnya? Tanya sang penguasa segala leluhur. Estina bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekacauan besar di dunia gelap? Penguasa 10.000 leluhur menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu banyak, tetapi aku tahu bahwa ada orang-orang super kuat yang berpartisipasi dalam kekacauan itu. Kekuatan orang-orang super kuat ini mengerikan, setidaknya pada tingkat ke-9 dari Raja. Estina bertanya lagi, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan dunia gelap? Penguasa 10.000 leluhur menatapnya dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu tampak berubah setelah pergi ke alam semesta ke-12? Estina berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin kita selalu meremehkan kekuatan dunia gelap. Kali ini ketika aku pergi ke alam semesta ke-12, aku mengetahui bahwa selama kekacauan besar di dunia gelap, seorang yang sangat kuat bertarung melawan 300 Raja tingkat 9 dan melukai 300 Raja tingkat 9 dengan parah. 300 Raja tingkat 9. Penguasa 10.000 leluhur juga terkejut dan bertanya, apakah ada begitu banyak orang kuat di dunia gelap? Sebagai penguasa alam semesta pertama, dia tahu tentang dunia gelap. Dia juga tahu bahwa dunia gelap itu sangat luas, luasnya sama dengan luas seluruh alam semesta luar. Dengan kata lain, dunia gelap itu sama besarnya dengan alam semesta luar. Ketika alam semesta baru lahir di luar, area dunia gelap itu juga akan meluas. Dia juga pernah ke dunia gelap sebelumnya dan memiliki pemahaman umum tentangnya. Dia tahu bahwa bagian terdalam dari dunia gelap dipenuhi oleh orang-orang yang kuat. Namun, dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di bagian terdalam dunia gelap. Bagaimana engkau mengetahui semua ini? Tanya sang penguasa segala leluhur. Estina berkata, kali ini aku pergi ke alam semesta ke-12 dan bertemu dengan 49. Semua itu dikatakan oleh 49. 49 mengatakan bahwa orang yang melukai 300 penguasa lapisan ke-9 disebut Dunyi. Dia tidak mengatakan di alam mana Dunyi berada, tetapi untuk dapat melukai 300 penguasa lapisan ke-9, dia pasti telah melampaui dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9 dan memasuki alam yang sama sekali baru. Hehe. Sang penguasa segala leluhur langsung tertawa. Estina, kamu setidaknya adalah dewa leluhur alam semesta lapisan ke-8, mengapa kamu percaya semua yang dikatakan orang lain? Bagaimana mungkin untuk melampaui dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9? Aku telah memasuki alam dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9 untuk waktu yang lama, dan aku berkata kepadamu dengan jujur bahwa dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9 adalah yang tertinggi, dan tidak mungkin untuk terus memasukinya. Kecuali jika alam semesta menyatu, adalah mungkin untuk melampaui dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9. Dan itu masih mungkin, tidak pasti. Estina bertanya balik, itu pemahamanmu. Dalam pemahamanmu, apakah alam kebebasan adalah jalan buntu? Ya. Dewa 10.000 leluhur berkata, ini memang jalan buntu. Ini adalah jalan yang tidak dapat diolah. Estina berkata, tetapi 49 telah mengubah jalan buntu ini menjadi jalan yang hidup. Aku melihatnya mendemonstrasikan tahap keempat dari alam dao bebas. Dia berkata bahwa dia telah memasuki tahap ke-8 dari alam dao bebas. Kekuatannya setara dengan dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9. Tahap keempat dari alam dao bebas. Kali ini giliran penguasa semua leluhur yang terkejut. Estina, apa kau bercanda? Apa kau yakin merasakannya dengan benar? Estina menatapnya dan berkata, bagaimana mungkin aku salah? Mendengar hal itu, sang penguasa segala leluhur terdiam.
Estina melanjutkan, mungkin, di 12 alam semesta atau mungkin di dunia gelap, sudah lama ada eksistensi yang melampaui dewa leluhur alam semesta 9. Mungkin di 12 alam semesta atau dunia gelap, selalu ada orang kuat misterius yang tersembunyi. Mungkin, pemahaman kita tentang 12 alam semesta hanya sebagian. Mungkin masih ada beberapa rahasia yang tersembunyi dalam kekacauan yang tidak kita ketahui. Perkataan Julian merupakan pukulan telak bagi Estina. Ini membuka pemahaman barunya tentang 12 alam semesta dan dunia gelap. Dia menatap penguasa 10.000 leluhur dan berkata, sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan 49, tetapi memang benar bahwa dia memasuki tahap keempat alam dao bebas, dan memang benar bahwa dia dengan mudah mengalahkan Davino. Aku akan mengirim orang ke bagian terdalam dunia gelap untuk menyelidiki kekacauan besar saat itu. Jika benar-benar seperti yang dikatakan 49, maka pasti ada catatan dalam buku-buku kuno di dunia gelap. Juga, orang yang bernama Dunyi ini, kirim seseorang untuk menyelidiki ke-12 alam semesta untuk melihat apakah ada petunjuk. Ya, sang penguasa segala leluhur mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika apa yang dikatakan Estina benar, maka mungkin memang ada sesuatu yang tersembunyi di dunia ini yang tidak diketahuinya. Dia menatap Estina dan bertanya, apakah 49 benar-benar memiliki kekuatan dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9? Estina menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan wilayahnya secara spesifik. Saat aku merasakannya, yang kurasakan hanyalah kehampaan. Dia tampak tidak ada, tetapi dia jelas berdiri di hadapanku. Aku tidak bergerak untuk menguji kekuatannya. Jika aku bergerak, sifat situasi akan berubah, dan itu mungkin akan menyebabkan permusuhannya. Jika dia menentang penggabungan alam semesta dan bersatu dengan alam semesta lain, maka akan merepotkan bagi kita untuk bergabung. Sang penguasa segala leluhur termenung dalam lubuk hatinya, tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Estina melanjutkan, kekuatan 49 tidaklah penting. Yang penting adalah sikapnya. Jika dia setuju dengan penggabungan itu hal yang baik. Selain itu, jangan menyinggung perasaannya, karena tuannya adalah Dunyi. Jika kamu menyinggung perasaannya, Dunyi mungkin akan merasa jijik. Dunyi dapat melukai 300 penguasa lapisan ke-9 dengan parah. Akan mudah baginya untuk menghancurkan 12 alam semesta. Penguasa 10.000 leluhur berpikir sejenak dan berkata, tidak dapat dipastikan apakah ada orang bernama Dunyi. Anda sebaiknya mengirim seseorang ke bagian terdalam dunia gelap untuk menyelidikinya. Jika memungkinkan, Anda dapat pergi ke bagian terdalam dunia gelap untuk menyelidikinya secara langsung. Bab 1902, memasuki alam semesta pertama. Julian tidak tahu bahwa perkataannya sungguh membuat Estina dan penguasa 10.000 leluhur alam semesta pertama ketakutan. Untuk memverifikasi kebenaran apa yang dikatakan Julian, Estina secara pribadi muncul di dunia gelap untuk menyelidiki. Penguasa semua leluhur juga mengirim orang kepercayaannya ke berbagai alam semesta untuk mulai menanyakan tentang Dunyi. Pada saat ini, Julian telah pergi ke klan iblis dan menemukan Kei. Dia bertemu dengan Kei. Haha. Setelah mendengar Julian mengatakan bahwa dia telah menipu orang-orang kuat di alam semesta pertama, Kei tidak dapat menahan tawa. Bos, saya menemukan bahwa Anda bahkan lebih pandai menipu orang daripada tuan saya. Anda memiliki banyak trik untuk menipu orang. Setelah apa yang Anda katakan, alam semesta pertama pasti akan takut kepada Anda. Julian berkata dengan lembut, saya juga takut ketika kita pergi ke alam semesta pertama untuk berdiskusi. Kita akan gagal mencapai kesepakatan dan alam semesta pertama akan menyerang banyak alam semesta, jadi saya muncul dengan ide ini. Kei mengangguk dan berkata, ini rencana yang bagus. Setelah alam semesta pertama mengetahui hal-hal ini, mereka pasti akan menyelidikinya. Kekacauan di dunia kegelapan itu nyata, dan pasti ada berita tentang Grandmaster Dunyi. Mengenai apakah ada berita tentang Grandmaster di alam semesta lain, saya tidak tahu. Aku akan meninggalkan alam semesta ke-12 dan pergi ke alam semesta pertama. Urusan alam semesta ke-12 terserah padamu. Sebagai salah satu orang terkuat di alam semesta ke-12, kau harus mempertahankan kedamaian alam semesta ke-12. Setelah aku pergi ke alam semesta pertama, cobalah tunda waktu penggabungan alam semesta dan berikan alam semesta ke-12 cukup waktu untuk berkembang. Kei berkata dengan percaya diri, bos, silakan saja. Aku akan mengurus alam semesta ke-12. Itu benar. Dia bertanya, siapakah yang rencananya akan kau bawa ke alam semesta pertama kali ini? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa pergi sendiri. Aku tidak akan membawa siapapun bersamaku. Lagi pula, kita akan membahas sesuatu. Jika pembahasannya salah, perkelahian bisa saja terjadi. Baiklah, berhati-hatilah. Kei mengingatkan. Julian tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, hanya ada segelintir orang yang benar-benar dapat menghancurkanku. Bahkan jika aku tidak dapat mengalahkan mereka, aku masih dapat melarikan diri. Julian memiliki keyakinan penuh atas kemampuannya sendiri. Dengan kata-katanya, Kei merasa lega. Saya juga siap untuk pergi. Saya harap sebelum saya kembali, Anda telah mengolah kekuatan alam semesta dan menjadi dewa leluhur kosmik. Julian berbicara. Kei berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Iya. Julian tidak banyak bicara. Setelah bertemu Kei, dia tidak tinggal lama di alam semesta ke-12 dan memilih untuk pergi.
Ketika dia muncul lagi, dia sudah dalam kekacauan. Begitu memasuki kekacauan, ia mulai merasakan kekacauan itu. Ia langsung merasakan keberadaan berbagai alam semesta. Ia bahkan dapat merasakan kekuatan hukum alam semesta ini, dan menentukan alam semesta mana itu berdasarkan kekuatan hukum alam. Setelah merasakan lokasi alam semesta pertama, ia mulai melakukan perjalanan melalui kekacauan. Dia sangat cepat. Semakin cepat kecepatannya, semakin lambat waktu. Ketika kecepatannya mencapai batasnya, kecepatan itu bahkan dapat melampaui waktu dan menyebabkan waktu berhenti. Dia melakukan perjalanan melalui kekacauan untuk waktu yang lama, setidaknya 1 juta tahun. Akan tetapi, itu hanyalah waktu yang ia rasakan dan ia alami saja, sedangkan waktu sebenarnya yang berlalu di dunia luar hanya kurang dari sehari. Setelah melakukan perjalanan melalui kekacauan selama 1 juta tahun, Julian muncul di luar ruang kacau tempat alam semesta pertama berada. Di depan adalah alam semesta pertama. Di depan mata Julian, sebuah layar besar muncul di ruang abu-abu di depannya. Layar besar itu berisi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia melaju ke depan dan muncul di luar tepi alam semesta pertama dalam sekejap. Berdiri di luar tepian alam semesta, titik-titik cahaya tersebut telah diperbesar dan berubah menjadi nebula. Tiap-tiap nebula berisi galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk membentuk nebula. Setidaknya ada ratusan juta galaksi dalam satu nebula. Setiap galaksi sangat besar, berkali-kali lebih besar daripada Bima Sakti di alam semesta ke-12. Akan tetapi, nebula-nebula ini hanyalah puncak gunung es dari alam semesta pertama. Di alam semesta pertama, ada nebula yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, alam semesta pertama telah tiba. Masa hidup alam semesta pertama telah lama berakhir. Alam semesta pertama baru bertahan setelah penggabungan alam semesta ke-13. Kalau tidak, alam semesta pertama pasti sudah lama menghilang. Julian berdiri di tepi alam semesta pertama dan mengingat beberapa hal yang terjadi di alam semesta ke-13. Kemudian, dia melangkah, melintasi dinding kosmik, dan memasuki alam semesta pertama. Begitu dia masuk, indera ketuhanan Julian meluas, dan indera ketuhanannya meliputi alam semesta pertama. Berdasarkan persepsinya, dia menemukan bahwa alam semesta pertama sangat besar. Setelah menyatu dengan alam semesta ke-13, luasnya 2 kali lipat dari alam semesta ke-12. Lagi pula, hukum alam di alam semesta pertama sangat stabil dan kuat. Itu layak menjadi alam semesta pertama. Julian bergumam. Namun, pada saat ini, beberapa sosok muncul di sekelilingnya. Ini adalah dewa leluhur alam semesta. Saat Julian menggunakan indera ilahinya, mereka merasakan bahwa ada orang kuat yang merasakan alam semesta pertama. Tatapan para dewa leluhur kosmik alam semesta pertama tertuju pada Julian, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Semuanya, apa maksud kalian? Julian tampak tenang dan bertanya, saya baru saja tiba di alam semesta pertama, dan Anda menghalangi jalan saya. Apakah maksud Anda tidak menyambut saya? Jika demikian, saya akan kembali. Saya tidak ingin berbicara tentang penggabungan alam semesta lagi. Tidak. Pada saat itu, seorang dewa leluhur kosmik berdiri, tersenyum, dan berkata, saya ingin tahu dari alam semesta mana Anda berasal, dan dewa leluhur kosmik alam semesta mana Anda. Semesta 1249. Julian berbicara dengan tenang. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua dewa leluhur di alam semesta yang hadir terkejut dan mundur sedikit. Kata-kata, alam semesta ke-12, 49, telah menyebar ke seluruh alam semesta utama selama kurun waktu ini. Semua alam semesta utama mengetahui bahwa Davino, dewa leluhur kosmik rangkap 3 dari alam semesta ke-6, terbunuh di ruang kacau dekat alam semesta ke-12, dan 49 lah yang membunuhnya. Selamat datang, selamat datang. 49, aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku pergi dulu. Setelah mengetahui orang yang datang adalah 49, para dewa leluhur alam semesta ini semua mengucapkan sepatah kata sopan dan kemudian pergi. Membunuh dewa leluhur alam semesta. Jumlah dewa leluhur kosmik di 12 alam semesta terbatas, dan setiap dewa leluhur kosmik telah melalui banyak kesulitan sebelum memasuki alam dewa leluhur kosmik. Secara umum, ketika para dewa leluhur di alam semesta saling bertarung, mereka tidak akan saling membunuh, karena hal ini akan menyebabkan perseteruan antara kedua alam semesta. Begitu kedua alam semesta berperang secara langsung, konsekuensinya akan mengerikan. Namun, 49 ini secara terang-terangan membunuh dewa leluhur alam semesta ke-6, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut pada alam semesta ke-6 dan tidak takut berperang dengan alam semesta ke-6. Melihat beberapa dewa leluhur kosmik dari alam semesta pertama menghilang, Julian tersenyum tipis, melangkah maju, dan berjalan menuju kehampaan di depan. Dengan satu langkah, dia menghilang di nebula ini dan muncul di nebula berikutnya. Julian berjalan di alam semesta pertama dan merasakan dunia yang familiar. Itu adalah dunia besar di alam semesta ke-13 di masa lalu. Dia pernah berlatih pengasingan di sini dan menyelamatkan banyak nyawa di sini. Tempat ini memiliki beberapa hubungan dengannya. Selain itu, dia pernah menerima seorang murid. Ia mengajarkan kepada muridnya ini 5 Tao besar dan beberapa aturan dasar yang diperbolehkan dalam Tao surgawi.
Dalam sekejap mata, alam semesta ke-13 tidak ada lagi dan telah menyatu dengan alam semesta pertama. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada murid yang saya terima hari itu, atau apakah dia telah bangkit. Julian bergumam pelan, tidak hari ini. Bab 1903, mengunjungi kembali tempat lama. Ada banyak galaksi di nebula ini, dan setiap galaksi sangat besar. Di setiap galaksi, setidaknya ada ratusan miliar planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Dan setiap planet yang cocok untuk makhluk hidup sangat besar, dengan setidaknya triliunan makhluk hidup yang tinggal di planet-planet tersebut. Di nebula ini, ada dunia inti. Dunia ini memiliki 3 dimensi, fana, abadi, dan ilahi. Planet ini dulunya disebut dunia tanpa bicara, dan kemudian berganti nama menjadi dunia Chen. Julian berjalan di nebula ini, dan dengan satu langkah ia melampaui galaksi, dan segera muncul di luar alam Chen. Alam Chen sangat besar. Berdiri di luar alam Chen, Julian merasa bahwa ia sangat kecil, seperti setitik debu di alam semesta. Tempat ini merupakan wilayah alam semesta ke-13. Ketika ia berjalan di alam semesta ke-13, ia melihat kelahiran planet ini secara kebetulan. Saat itu, planet ini hanya memiliki satu bidang. Sekarang, dunia telah menjadi dunia besar dengan 3 dimensi. Adapun mengapa ia berevolusi dari satu alam menjadi 3 alam, Julian belum mengetahuinya. Dia berdiri di luar Chen Realm, menatap Chen Realm di depannya dengan sedikit keraguan dalam ekspresinya. Saya ingat ketika saya menyaksikan kelahiran planet ini, saya memasuki kondisi misterius dalam keadaan tidak sadar. Saya melihat kelahiran planet ini, dan melihat akhir dari planet ini. Pada akhirnya, planet ini sekali lagi berubah menjadi beberapa aturan dan menjadi debu di alam semesta. Mengapa ia berevolusi menjadi dunia besar sekarang? Julian berpikir mendalam, memikirkan hal-hal ini. Kelahiran sebuah planet diawali dengan beberapa hukum. Hukum-hukum ini terus berkembang dan berubah. Setiap perubahan akan berkembang menjadi banyak hukum. Akhirnya, hukum-hukum ini digabungkan bersama untuk berevolusi menjadi sebuah planet. Planet ini memiliki hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan hukum-hukum ini masih terus berubah. Dalam proses perubahan, makhluk hidup lahir, dan akhirnya mati dan planet ini pun lenyap. Julian berdiri di sini dan menutup matanya. Pada saat ini, waktu di mana dia berada tampaknya mengalami kemunduran yang cepat, kembali ke waktu ketika planet ini baru saja lahir. Kembali ke tempat ini hanyalah kehampaan, dengan hanya beberapa fragmen hukum tanpa aturan. Pecahan-pecahan hukum itu berangsur-angsur berkumpul bersama, dan sebuah bintang pun lahir tanpa suara. Planet ini berkembang dengan cepat, dari kemakmuran menuju kemunduran, dan akhirnya menuju kehancuran. Semua ini sudah ditakdirkan. Namun, tepat setelah kehancuran planet ini, titik waktu yang dirasakan Julian kembali ke masa tertentu dalam sejarah planet ini. Pada titik waktu ini, terjadi perubahan yang tidak normal. Suatu makhluk yang super kuat muncul di planet ini, mengubah orbit asli planet ini, mengubah nasib planet ini, dan mengubah planet ini dari dunia kecil menjadi dunia besar. Setelah merasakan ini, Julian segera mengerti. Meskipun akhir cerita sudah ditentukan sebelumnya, tetap saja akan ada kecelakaan. Begitu sesuatu yang tidak dapat dikendalikan terjadi, akhir cerita akan berubah. Julian bergumam pelan. Suatu perubahan telah terjadi di sini karena seseorang yang luar biasa telah muncul di sini, dan orang ini mampu mengubah nasib tempat ini. Tubuh Julian berkelebat dan dia memasuki alam Chen. Muncul di dunia dewa alam Chen. Berjalan melewati pegunungan dan sungai, dia segera tiba di sekte gunung salju tempat dia menyendiri. Ribuan tahun telah berlalu, dan sekte gunung salju telah berevolusi dari sekte kecil menjadi sekte super. Gunung suci tempat sekte gunung salju berada meliputi wilayah yang sangat luas. Kekuatan langit dan bumi di sini sangat kuat, dan langit dan angkasa di sini mengandung segel Tao yang lengkap. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Dia memandang sekte gunung salju dan dia juga melihat tempat di mana dia biasa berlatih menyendiri. Tempat ini masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Begitu dia muncul di sini, dia merasakan keakraban dan keintiman. Dia berjalan maju, melewati formasi perlindungan gunung sekte gunung salju, dan muncul di tempat di mana dia pernah berlatih secara menyendiri di masa lalu. Di sini, dia bahkan bisa merasakan sebagian aura yang ditinggalkannya. Dia tiba di puncak gunung dan melihat ke tempat di mana dia biasa melakukan penyepian. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia teringat kembali kejadian saat ia menyendiri di sini. Dalam sekejap mata, waktu yang lama telah berlalu, dan ia bukan lagi seorang kultivator yang bahkan belum memasuki alam dewa leluhur. Sekarang dia sudah berdiri di puncak piramida kultivasi. Tempat ini adalah area terlarang di sekte gunung salju. Tempat ini telah ada sejak berdirinya sekte gunung salju. Dahulu kala ada seorang pria sakti di sini, dan pria sakti inilah yang menyelamatkan sekte gunung salju dari bencana dahsyat. Esther adalah murid sekte gunung salju. Dia memperoleh harta karun kekacauan, yang menarik musuh-musuh yang kuat. Julianlah yang menyelamatkannya, membawanya pergi, dan menyerap keberuntungan alam semesta. Sejak saat itu, dia maju dengan cepat. Setelah alam semesta baru menyatu dengan alam semesta pertama, dia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali dan mulai muncul. Mengandalkan 5 jalan besar, dia memasuki alam leluhur surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya,
kelima jalan agung itu menyatu dan mengolah kekuatan alam semesta, menjadi dewa leluhur kosmik. Dengan masuknya Esther ke ranah dewa leluhur alam semesta, Sekte Gunung Salju juga naik pangkat dan memiliki status yang sangat tinggi di alam semesta pertama. Sekarang menjadi salah satu sekte teratas di alam semesta pertama. Setelah Julian kembali ke tempat dia menyendiri, dia tidak pergi, melainkan duduk bersila di sana, dengan serius memahami langit dan bumi. Pada saat ini, di luar gunung suci ini, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan gaun putih, tampak murni dan suci dengan temperamen yang luar biasa. Dia adalah Esther, dewa leluhur yang maha kuasa di alam semesta, dewi di hati semua pengikut Sekte Gunung Salju, dan objek kekaguman banyak orang. Dari luar, dia sombong dan acuh tak acuh. Namun, begitu dia tiba di sini, dia menyingkirkan harga diri dan kesombongannya. Ketika dia muncul di sini, sebuah sosok muncul dalam pikirannya. Orang ini sangat baik padanya. Dia tidak hanya melindunginya saat dia lemah, dia juga membiarkannya menyerap keberuntungan alam semesta dan mengajarinya 5 jalan agung dan aturan sederhana pengoperasian jalan surga. Jika bukan karena Julian, dia tidak akan bisa memasuki alam dewa leluhur alam semesta. Jika bukan karena Julian, dia tidak akan pernah bisa mencapai levelnya saat ini. Sejak Julian pergi, dia terus berusaha mencarinya, tetapi saat alam semesta menyatu, dia juga mengetahui tentang perbuatan Julian. Dia mengetahui bahwa Julian dikepung oleh orang-orang kuat dari alam semesta pertama dan telah meninggal di suatu tempat bernama dunia absolut. Meskipun Julian telah meninggal, dia masih hidup di dalam hatinya. Sesekali, dia akan datang ke tempat Julian menyendiri dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Sekarang dia ada di sini lagi. Ia berjalan menaiki gunung dan segera tiba di puncak gunung suci. Ada area terbuka di puncak gunung dengan beberapa tanaman tumbuh di atasnya dan sebuah rumah kayu sederhana di tengahnya. Esther tiba di puncak gunung. Begitu tiba, dia melihat seorang pria asing duduk bersila di depan rumah kayu. Awalnya dia linglung, tetapi begitu melihat lelaki asing itu, aura penghancur tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia pun berteriak dingin, "Siapa dia?" Begitu suara itu terdengar, orang itu muncul di hadapan Julian, mengulurkan jari-jarinya yang ramping bagaikan batu giok, dengan kekuatan misterius mengalir di ujung jarinya, dan tanda cakar ilusi yang dibentuk oleh 5 warna jatuh di kepala Julian. Julian tenggelam dalam pemahamannya saat dia merasakan aura berbahaya. Tubuhnya secara otomatis menghindar dan muncul di kejauhan. Saat bekas cakaran ilusi itu berjatuhan, tempat itu langsung hancur. Julian berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan Esther muncul. Esther menatap Julian dengan kemarahan di wajahnya. "Ini adalah tanah suci Sekte Gunung Salju kami. Siapakah kamu dan mengapa kamu ada di sini?" Esther tidak ceroboh. Karena Sekte Gunung Salju memiliki formasi yang dibentuk olehnya secara pribadi. Namun, orang ini mampu datang ke sini tanpa menghancurkan formasi atau bahkan memicu formasi, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya orang ini. Julian juga melihat ke arah Esther. Dia merasakan kekuatan alam semesta di dalam tubuh Esther. Sudut mulutnya terangkat, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang baru saja mencapai alam dao ilahi itu kini telah menjadi dewa leluhur semesta. Meskipun dia hanya dewa leluhur semesta tingkat pertama, itu tetap sangat luar biasa. Bab 1904, Pengejar Esther. Esther menatap Julian lekat-lekat, mencoba memahami maksudnya. Namun, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Julian, yang membuatnya waspada. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, kapan orang sekuat itu muncul di alam semesta pertama. Dia pada dasarnya telah melihat semua dewa leluhur kosmik di alam semesta pertama, tetapi orang di depannya adalah orang asing. "Siapa kamu?" Esther bertanya lagi. Julian tersenyum tipis dan berkata, 49. Dia tidak mengungkapkan wajah aslinya karena dia tidak ingin identitasnya terungkap sekarang. 49. Esther mundur beberapa langkah, jelas-jelas ketakutan mendengar nama itu. Nama 49 telah menyebar ke seluruh jagat raya akhir-akhir ini. Sebagai dewa leluhur jagat raya pertama, dia tentu tahu bahwa 49 adalah manusia dari jagat raya ke-12. Dalam kekacauan di luar alam semesta ke-12, dewa leluhur alam semesta 3 dari alam semesta ke-6 terbunuh. "Kau, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah area terlarang milik Sekte Gunung Salju milikku. Tidak seorang pun boleh mendekatinya." Meskipun dia takut, Esther tetap bertanya. Julian tersenyum tipis dan berkata, "Saya lewat sini dan merasakan keistimewaan tempat ini, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Saya katakan bahwa planet ini awalnya adalah planet kecil dengan umur yang pendek dan seharusnya sudah hancur sejak lama, tetapi sekarang telah berevolusi menjadi dunia super. Ternyata dewa leluhur kosmik lahir di planet ini." Melihat Esther, Julian mengerti segalanya. Esther adalah manusia yang lahir di planet ini. Kemunculannya entah bagaimana telah mengubah nasib planet ini. Esther melihat gunung suci itu telah berubah menjadi reruntuhan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa tanda hukum muncul di telapak tangannya. Tanda hukum ini tenggelam ke sekeliling, dan gunung suci yang hancur itu dipulihkan kembali. "Jika tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan, silakan pergi dari sini. Tempat ini bukan milikmu." Esther mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka. Julian berkata,
Ini adalah pertama kalinya saya berada di alam semesta pertama. Masih ada waktu sebelum peristiwa besar alam semesta pertama, dan saya tidak punya tempat untuk dituju. Saya suka di sini dan ingin tinggal di sini untuk sementara waktu sampai peristiwa besar penggabungan alam semesta tiba. Apakah itu memungkinkan? Dia menatap Esther sambil tersenyum. Esther mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berkata, jika kamu tidak punya tempat tujuan, aku akan mengatur sebuah gunung suci agar kamu bisa tinggal sementara di sekte gunung salju. Saya suka di sini, kata Julian. Anda. Esther marah. Namun, ketika dia berpikir bahwa pria ini berusia 49 tahun dan bukan orang yang mudah diajak berurusan, dia menahan amarahnya. Tempat ini adalah bekas kediaman tuanku. Maafkan aku, senior, bisakah aku mengatur gunung suci lainnya untukmu? Dia mulai membujuknya dengan baik. Silakan pergi, saya ingin tinggal di sini sebentar. Julian tidak punya rencana untuk pergi. Karena dia merasakan banyak aura yang familiar di sini. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa di planet ini, dan dia ingin tinggal menyendiri di sini untuk sementara waktu untuk melihat apakah dia dapat menemukan terobosan atau cara untuk maju. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan misterius muncul dari telapak tangannya, yang secara langsung menjatuhkan Esther dari Gunung Suci. Esther masih ingin masuk, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa Gunung Suci ini telah membentuk formasi yang kuat. Formasi ini sangat misterius dan mendalam. Bahkan jika dia adalah dewa leluhur alam semesta, dia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Sialan, orang macam apa ini? Esther sangat marah hingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Namun, ketika dihadapkan pada formasi yang belum pernah dilihatnya, dia tidak berdaya dan hanya bisa berbalik dan pergi. Julian tinggal di sini untuk sementara. Masa tinggal ini berlangsung selama 3.000 tahun. Selama 3.000 tahun, Esther sangat tertekan. Dia sering datang ke Gunung Suci ini, tetapi terhalang dari dunia luar oleh formasi setiap kali. Dia benar-benar tidak mundur. Suatu hari 3.000 tahun kemudian, seorang pria muncul di luar sekte Gunung Salju. Pria itu mengenakan jubah emas, tampan, dan memiliki sikap yang luar biasa. Begitu dia muncul, para murid sekte Gunung Salju langsung menyambutnya dengan senyuman. Leluhur Fisko, kamu di sini. Guru Fisko, apakah Anda ke sini untuk menemui guru lagi? Guru ada di sekte, silakan masuk. Semua pengikut sekte Gunung Salju sangat menghormati orang ini. Orang ini tak lain adalah Fisko, murid dari dewa semua leluhur. Dia belajar dari dewa leluhur, dan dia sendiri juga merupakan dewa leluhur alam semesta, atau salah satu dari 10 dewa leluhur alam semesta. Dia memiliki status yang sangat tinggi di alam semesta pertama. Dia sudah jenius sejak muda. Dia sudah menguasai 10 seni. Dia memandang rendah semua wanita kecuali Esther. Dia terpesona oleh Esther dan sering datang ke sekte Gunung Salju untuk mencari Esther. Fisko menyapa para pengikut sekte Gunung Salju dengan senyuman, lalu mengeluarkan beberapa batu Daoyuan dan melemparkannya kepada para pengikut yang menjaga gunung. Leluhur Fisko murah hati. Ya, setiap kali aku ke sini, aku mendapat banyak sekali harta karun sebagai hadiah. Jika guru kita dapat bersatu dengannya, sekte Gunung Salju kita pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan. Di mana aku bisa menemukan pria sebaik itu? Murid-murid penjaga gunung dari sekte Gunung Salju yang menerima hadiah itu semuanya gembira, tetapi di saat yang sama mereka tidak dapat mengerti mengapa guru mereka begitu tidak menyukai Fisko. Fisko memasuki sekte Gunung Salju dengan mudah dan langsung menuju Gunung Suci tempat Esther tinggal. Gunung Suci tempat Esther tinggal. Belakang gunung, depan tebing. Ia duduk di atas batu merah muda. Angin sepoi-sepoi meniup gaun dan rambut hitamnya. Ia menatap Gunung Suci di kejauhan dengan sedikit kesedihan di wajah cantiknya. Dia tidak tahu berapa lama 49 akan tinggal di sini, dia hanya ingin 49 pergi dari sini secepatnya. Karena daerah itu adalah milik tuannya, dan sekarang tuannya sudah tiada, dia harus melindungi daerah itu dengan baik. Salju yang turun. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Mendengar suara ini, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajah Esther. Dia melompat turun dari batu, berdiri tegak di tanah, dan menatap Fisko yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tampak acuh tak acuh, sedingin Gletser, menjaga jarak dari orang lain. Fisko tersenyum dan berkata, konferensi akan segera dimulai, jadi aku datang ke sini khusus untuk menjemputmu. Tak perlu. Esther berbicara dengan acuh tak acuh. Fisko sudah terbiasa dengan ketidakpedulian Esther. Semakin acuh tak acuh dia, semakin besar minat Fisko padanya, dan semakin besar keinginannya untuk menaklukkan wanita ini. Itu benar. Fisko tersenyum dan berkata, setelah alam semesta menyatu, aku akan melapor kepada guru dan berusaha mendapatkan cukup banyak manfaat untukmu sehingga kamu dapat mengendalikan dunia. Penguasa segala leluhur telah mempersiapkan rencana penggabungan alam semesta selama berjuta-juta tahun, mengusulkan penggabungan itu berkali-kali, dan dia telah membuat persiapan yang cukup untuk apa yang akan terjadi setelah penggabungan itu. Sebagai murid dewa semua leluhur, Fisko juga mengetahui hal ini.
Setelah alam semesta digabungkan, mereka akan dibagi menjadi beberapa wilayah sesuai dengan alam semesta asli, dan manajer wilayah baru akan dipilih untuk membantu penguasa semua leluhur dalam mengelola alam semesta baru. Jika tidak ada hal lain yang dapat Anda lakukan, silakan kembali. Esther mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka. Fisco melihat bahwa dia sedang melihat gunung suci di seberangnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Dia juga tahu tentang gunung suci ini karena dia telah mengunjungi sekte gunung salju lebih dari sekali. Dia tahu bahwa tempat ini adalah daerah terlarang dari sekte gunung salju. Kecuali Esther, tidak ada murid lain yang bisa masuk. Dia tidak bisa menahan rasa tertarik dan bertanya sambil tersenyum, Kingsway, apa yang ada di gunung suci di seberang jalan itu? Tidak ada apa-apa. Esther berbicara dengan ringan. Meskipun dia sangat samar dan bahkan memusuhi Fisco. Karena orang inilah yang membunuh tuannya. Namun, ini adalah alam semesta pertama. Dia berada di alam semesta pertama dan tidak dapat menunjukkan permusuhannya. Jika tidak, akan sulit baginya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Dia tidak pernah lupa untuk membalaskan dendamnya kepada Julian, namun kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Fisco, apalagi penguasa 10.000 leluhur di belakang Fisco. Bab 1095, rasa ingin tahu bisa membunuh orang. Fisco telah melihat Esther di alam semesta ke-13, tetapi Esther masih sangat lemah saat itu dan dia memandang rendah padanya. Sejak alam semesta ke-13 menyatu dengan alam semesta pertama, Esther telah bangkit dengan kuat dan menjadi kesayangan surga yang menakutkan, sehingga perlahan-lahan menarik perhatiannya. Dia memandang Lingshan di kejauhan. Semakin sedikit Esther berkata, semakin banyak yang ingin dia ketahui. Hari ini aku harus pergi dan melihat-lihat. Aku ingin melihat apa yang ada di gunung suci itu. Tubuh Fisco melesat dan terbang menjauh. Kamu, kembalilah. Esther berteriak, tetapi dia tidak bisa menghentikan Fisco sama sekali. Saat ini, di Lingshan, Julian sedang menyendiri. Dia membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya. 3.000 tahun berlalu di dunia luar, tetapi waktu yang lama berlalu di dalam formasi tersebut. Selama periode ini, ia memperoleh wawasan. Planet ini awalnya ditakdirkan untuk hancur, tetapi karena kemunculan Esther, nasib planet ini berubah total dan berubah menjadi dunia super. Ini tampaknya sederhana. Karena Esther adalah dewa leluhur alam semesta, dan kekuatan dewa leluhur alam semesta sangat kuat, cukup untuk mengubah segalanya. Namun mengapa hal itu berubah? Mengapa kemunculan orang yang kuat mengubah hasil yang telah ditentukan sebelumnya? Setelah Esther muncul, jalan surga mengalami perubahan yang tidak normal. Apa yang ditunjukkan oleh perubahan ini? Inilah yang dipelajari Julian. Dia merasa bahwa selama dia menemukannya, dia mungkin dapat menemukan jalan baru dalam berkultivasi. Karena jalannya sudah mati, maka jalan itu pasti gagal. Jika ia ingin berhasil, ia perlu memikirkan beberapa perubahan aturan, yang tampaknya sederhana, tetapi melibatkan terlalu banyak hal. Dia terdiam karena tidak mengerti. Dalam benaknya, muncul prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Huruf-huruf ini adalah kata-kata jalan surga, dan juga aturan dan tatanan semua hal di surga dan bumi. Dalam benaknya, ia mensimulasikan kelahiran alam semesta, asal mula alam semesta, dan bahkan jalan surga yang lengkap. Segala sesuatu bermula dari sebuah tanda yang tidak beraturan, yang terus berubah dan berkembang biak, dari yang sederhana hingga yang mendalam. Dari yang mendalam hingga bervariasi, hingga variasinya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika menafsirkan alam semesta, seseorang juga menafsirkan Tao-nya sendiri. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tiba-tiba, boom, terjadi ledakan dalam pikiranku. Kata-kata yang ditafsirkannya dan semua perubahan aturan yang dihitungnya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, dan segalanya berhenti ada. Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Saya hanya menghitung sampai 16, jalan yang saya tempuh sebelum saya meninggal. Sisanya hilang. Dan Dunyi telah menghitung langkahku saat ini dan langkah selanjutnya setelah jalan ke-16. Sepertinya ini benar-benar jalan buntu. Tidak ada jalan keluar dengan metode ini. Julian tampak serius. Saat ini, di luar Lingshan. Begitu Fisco muncul, dia merasakan formasi ajaib itu. Dia mencoba menghancurkan formasi itu, tetapi aturan yang digunakan dalam formasi ini sangat ajaib dan mendalam. Untuk sesaat, dia tidak dapat menghancurkan formasi itu. Dia melihat Esther yang muncul dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa yang memasang formasi ini di sini? Mungkinkah ada orang kuat lain yang tersembunyi di alam semesta pertama? Fisco tahu bahwa formasi ini pasti tidak dibuat oleh Esther karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Esther tidak menjawab pertanyaan ini. Dia berkata dengan wajah cemberut, silakan tinggalkan tempat ini segera. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aura yang amat kuat meledak darinya. Fisco sedikit tertegun. Esther selalu bersikap dingin terhadapnya, tetapi dia tidak pernah marah dan tidak pernah berniat menggunakan kekerasan. Namun hari ini, dia menunjukkan aura yang sangat kuat, dan jelas bahwa dia ingin bertarung dengannya. Semakin Esther mengatakan ini, semakin ia merasa bahwa tempat ini mempunyai reputasi dan menyimpan beberapa rahasia yang tak terkatakan. Hari ini, aku harus menerobos formasi dan melihatnya.
Fisco berbicara, dan sambil berbicara, dia mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya dan menyerang formasi secara langsung. Dia ingin menggunakan kekuatan dahsyat itu untuk menghancurkan formasi di sini secara paksa. Anda. Esther sangat marah. Dia ingin menghentikannya. Akan tetapi, saat dia memikirkan keberadaan kuat dalam formasi itu, dia menahan diri. Dia tidak ingin musuh Julian memasuki tempat ini dan menajiskannya. Sekarang dia ingin meminjam tangan 49 untuk memberi Fisco pelajaran. Fisco menamparkan formasi itu dengan satu telapak tangan, dan bumi langsung berguncang. Kekuatan itu menyebar, dan tampaknya seluruh alam Chen akan terbelah. Formasi ini sangatlah ajaib, dan kekuatan Fisco menghilang begitu saja. Julian sedang bermeditasi di dalam formasi, berpikir dalam-dalam. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat datang dari dunia luar, menyebabkan formasi itu berguncang, yang langsung mengganggu pikirannya. Apa yang dilakukan gadis kecil ini? Julian mengerutkan kening. Dia mengira Esther dengan paksa menghancurkan formasi itu. Tetapi pada saat ini, dia merasakan aura yang berbeda. Bukankah itu Esther? Dia merasakan ada sesuatu di luar formasi, dan setelah merasakan bahwa itu adalah Fisco, dia langsung tersenyum, jadi itu dia, sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup. Dia langsung berdiri, dan saat dia berdiri, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan formasi dari tempat ini. Fisco hendak menyerang untuk kedua kalinya, tetapi pada saat itu, formasi itu menghilang. Dia sedikit tertegun. Selama periode linglung ini, seorang pria muncul. Ketika dia melihat pria ini, pupil matanya membesar dengan cepat dan ekspresinya menjadi ketakutan. Kamu. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Julian melirik Fisco dengan ekspresi acuh tak acuh, aku membuat formasi di sini, tetapi kamu mencoba menghancurkannya. Apakah kamu memprovokasiku? Julian melangkah maju, dan setelah satu langkah dia sudah berada di depan Fisco. Fisco mundur beberapa langkah karena ketakutan. Ini adalah Dewa Wabah. Sebelumnya, dalam kekacauan di luar alam semesta ke-12, dia pernah bertarung dengan Julian, tetapi hancur. Kemudian, dia mendengar bahwa bahkan dewa leluhur dari 3 alam semesta dibunuh oleh pria ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut, bagaimana mungkin dia tidak takut? Tidak, bukan itu. Kamu salah paham. Fisco menjelaskan dengan cepat. Julian menjambak rambutnya dan mengangkatnya dari tanah. Fisco adalah salah satu dari 10 dewa leluhur di alam semesta. Kekuatannya sangat mengerikan, tetapi sekarang dia merasakan kekuatan dahsyat yang menghancurkan dari atas kepalanya. Kekuatan ini menyegelnya. Dia ingin mengerahkan kekuatan untuk melawan, tetapi dia tidak dapat mengerahkan kekuatan itu sama sekali. Awalnya dia ketakutan, jadi dia tidak menggunakan kekuatannya. Sekarang sudah terlambat. Dia disegel dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Senior, kamu salah paham. Bukan itu maksudku. Aku tidak bermaksud memprovokasimu. Fisco terus berbicara. Julian berkata dengan tenang, apa itu? Saya. Fisco membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia berkata, aku hanya penasaran bagaimana bisa ada formasi sekuat itu di Sekte Gunung Salju. Aku penasaran apa yang ada di dalam formasi itu, jadi aku berpikir untuk menerobosnya dan melihatnya. Esther, yang berdiri di samping, melihat Fisco, yang biasanya sangat sombong, saat ini sedang dalam kekacauan dan sama sekali tidak memiliki emosi. Dia tidak bisa menahan perasaan senang, dan rasa jijiknya terhadap Julian juga berkurang banyak. Penasaran. Julian mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa rasa ingin tahu dapat membunuh orang? Bersambung.